Hi, welcome back to my video. Video ini adalah video berlatih berbicara di depan kamera. Jadi, metode yang saya pakai dalam latihan berbicara adalah berbicara selama 10 menit. 5 menit pertama berbicara apapun yang ada di kepala saya, dan 5 menit selanjutnya berbicara mengenai satu topik secara spesifik. Dan ya, mari kita mulai trainingnya atau latihannya dari sekarang. Jadi 5 menit awal ini saya akan berbicara apapun yang ada di kepala saya. Tujuan dalam sesi ini tidak untuk berbicara secara bagus, secara sempurna, tetapi mendorong diri kita untuk just speak, mendorong diri kita untuk ngomong aja. Karena kalau kamu pengen mahir ngomong, satu hal yang harus kamu lakukan adalah ngomong. Kalau kamu pengen mahir ngomong tapi nggak pernah ngomong, I think it's impossible. Kayaknya nggak, kayak mustahil gitu. Pengen mahir ngomong tapi nggak pernah ngomong. And itu adalah poinnya. Poinnya adalah mendorong diri kamu untuk berbicara. Dan sejujurnya, hari ini I have a lot of problems. Saya mendapatkan banyak sekali masalah, but it's totally fine. Banyak sekali hal yang bisa dibilang gagal. Saya tidak achieve my goals, belum meraih tujuan saya, tapi it's totally fine. Dan tadi saya cukup stres, saya cukup pusing, tapi saya melatih mental saya. Ketika saya gagal, ketika saya stres, ketika saya burn out, satu hal yang ada di pikiran saya bilang bahwa mau saya gagal 1000 kali, maupun saya gagal 1.000.000 kali, satu hal yang pasti adalah saya tidak akan berhenti. Mau saya gagal 1.000.000 kali, mau saya stres 1.000.000 kali, mau saya burn out 1.000.000 kali, saya tidak akan berhenti. Saya akan terus berusaha. Itu adalah hal yang saya katakan ketika saya stres, ketika saya burn out, ketika saya menghadapi kegagalan. Itu adalah hal yang saya katakan. Saya tidak peduli berapa banyak kegagalan yang saya dapatkan. Satu hal yang pasti dan satu hal yang saya tahu adalah saya tidak pernah berhenti. Saya tidak akan pernah berhenti. And that is the things. Itu adalah hal yang bagus. Saya harus jatuh cinta dengan prosesnya sebelum melihat hasilnya. Kalau saya hanya jatuh cinta dengan hasilnya, tapi tidak jatuh cinta dengan prosesnya, it's really hard. Saya harus menikmati prosesnya, jatuh cinta dengan prosesnya, sehingga hasilnya akan datang. Hasil datang dari tindakan. Tidak ada tindakan, tidak ada hasil. Itu adalah pedoman yang saya pegang. Dan saya juga latihan berbicara dengan cara membaca buku. Dan satu hal yang pasti yang meningkatkan kualitas diri saya dalam berbicara adalah saya harus percaya diri. Ketika saya percaya diri ketika ngomong, maupun saya belibet, tapi saya masih yakin dengan apa yang saya katakan. Saya masih percaya dengan apa yang saya katakan. Tapi ketika saya tidak percaya diri, maupun ngomongnya lancar, nggak ada belibet, nggak ada kesendat, itu tidak meyakinkan. Kenapa? Ya karena saya tidak percaya diri. Saya tidak percaya dengan apa yang saya ucapkan. Tapi ketika saya percaya dengan diri saya sendiri, percaya dengan apa yang saya pikirkan, apa yang saya ucapkan, maupun saya belibet, maupun saya kesendat, batuk, apapun, saya masih bisa lanjut. Saya masih bisa uh, melanjutkan apa yang saya ucapkan meskipun belibet. Dan itu adalah pentingnya kepercayaan diri. Ini juga notice, saya juga belajar, saya memberikan feedback pada diri saya ketika berbicara, ketika bikin konten. Percaya diri. Saya harus percaya diri dengan apa yang saya katakan. Kalau saya nggak percaya dengan diri saya sendiri, maka penonton juga akan nggak percaya. Jadi untuk bisa bikin penonton percaya dengan saya harus percaya diri, saya harus percaya dengan apa yang saya katakan. Jadi
5 menit pertama sudah selesai, saya berbicara apapun yang ada di kepala saya. Dan 5 menit selanjutnya saya akan berbicara mengenai satu topik tertentu. Dan ya, karena di sini adanya buku Content Creator Black Book, jadi saya akan berbicara mengenai buku ini selama 5 menit ke depan. Jadi, sekali lagi saya sangat percaya bahwa content creator adalah profesi yang menjanjikan untuk sekarang dan juga ke depannya. Kenapa? Karena manusia tidak bisa lepas dari konten. Setiap hari manusia pegang HP. Setiap hari manusia lihat konten dari bangun tidur sampai tidur lagi. Bangun tidur pegang HP. Buka WhatsApp, buka Instagram, buka YouTube. Makan siang juga sama. Makan malam juga sama. Sebelum tidur juga sama. Itu adalah aktivitas kebanyakan orang di era digital sekarang. Manusia tidak bisa lepas dari konten. Setiap hari manusia lihat konten. Artinya demand-nya tinggi karena itu adalah daily consume atau hal yang dikonsumsi setiap hari. Jadi ketika high demand, konten ini demand-nya tinggi, harus ada seseorang yang terus bikin konten untuk dikonsumsi oleh orang lain. Dan ketika kamu bisa memenuhi demand itu, kamu bisa bikin konten yang memenuhi konsumsi orang, sudah pasti itu akan berdampak positif pada pribadi kamu, pada bisnis kamu, dan juga pada finansial kamu. Dan alasan saya setiap hari belajar konten, belajar berbicara seperti ini adalah ya saya ingin mahir dalam bikin konten. Dan konten itu tidak hanya mengenai visual, tidak hanya mengenai studionya, tidak hanya mengenai lighting, audio, kamera, tapi lebih dari itu. Menurut saya, konten itu adalah sebuah wadah untuk transfer informasi. Contohnya, ketika saya ingin belajar gitar, saya bisa saja buka YouTube lalu ketik tutorial gitar. Oke, itu adalah salah satu hal yang dilakukan banyak orang di era sekarang. Ketika pengen belajar sesuatu, tinggal buka YouTube, masukkan kata kunci, lalu nonton. Secara tidak langsung itu adalah transfer ke knowledge dari orang atau kreator ke penonton. Jadi, salah satu skill yang harus saya kuasai untuk bikin konten yang lebih baik adalah kemampuan untuk delivery atau kemampuan untuk mentransfer ilmu, mentransfer informasi dari kepala saya ke penonton. Dan salah satu skill untuk bisa transfer ke knowledge atau delivery dengan baik adalah berbicara di depan kamera. Kalau saya tidak mahir dalam berbicara, saya tidak mahir dalam berkomunikasi, maka orang yang nonton pasti bingung. Pasti mereka tidak paham apa yang saya katakan. Maka dari itu, saya juga men-challenge diri saya, mendorong diri saya untuk terus berbicara di depan kamera. Karena goals akhirnya adalah saya ingin mahir dalam berbicara dan saya bisa mendelivery, saya bisa transfer ilmu saya, informasi saya dengan sebaik mungkin. Jadi, ketika ada orang yang nonton konten saya, mereka bisa langsung paham apa yang saya katakan dan transfer informasi ini akan berhasil dari ilmu yang saya miliki, transfer berpindah atau nyalur ke penonton. Kalau saya tidak mahir dalam delivery, dalam berbicara, dalam berkomunikasi, pasti orang tidak paham dan transfer ke knowledge ini pasti gagal karena orang tidak paham. Dan ya, menurut saya itu adalah pentingnya sebuah delivery. Pentingnya ilmu komunikasi dalam bikin konten. Kamu harus bisa membuat orang paham dengan apa yang kamu katakan. Dan terakhir, saya ingin memberikan pendapat saya mengenai komunikasi yang bagus. Menurut saya, komunikasi yang bagus adalah komunikasi yang efektif.
Komunikasi yang bisa menjelaskan hal yang sulit menjadi hal yang mudah. Kamu bisa menjelaskan hal yang sangat rumit menjadi mudah, sehingga orang bisa memahami hal yang sulit itu dengan mudah. So, thank you for watching. Video ini adalah wadah di mana saya berlatih berbicara di depan kamera. Dan sekali lagi, saya juga men-challenge diri saya untuk terus berbicara di depan kamera, untuk terus bikin konten, karena saya percaya progres didapat dari repetisi atau pengulangan, seperti otot. Kalau kamu pengen bangun otot, pengen bicepnya besar, ya kamu harus nambah repetisinya. Seperti itu. Dan ini adalah feedback untuk diri saya sendiri. Seperti biasa, saya masih memiliki problem ketika berbicara di depan kamera. Yang pertama adalah masih terlalu cepat ngomongnya. Dan yang kedua adalah belibet. Jadi, dan yang ketiga adalah kurang main visual, ekspresi wajah, body language, gestur tangan, dan lainnya. Jadi, itu adalah 3 hal yang penting, 3 hal dari feedback untuk saya dari diri saya. Yang pertama, beri jeda. Jangan ngomong terlalu cepat, beri jeda. Dan yang kedua, ngomong pelan atau ngomong lambat, santai saja, relax. Saya tidak dikejar maling, jadi santai, relax. Dan yang ketiga, coba mainkan visualnya. Bisa dari ekspresi wajah, body language, dan juga gestur tangan. Dan saya juga belajar secara online mengenai bagaimana cara menggerakkan tangan. Jadi, di video itu dijelaskan bahwa latihan untuk gestur tangan adalah, coba bayangkan kamu sedang megang buku seperti ini. Oke, jadi bayangkan kamu sedang pegang buku seperti ini. Dan ini adalah posisi natural tangan kamu ketika berbicara. Bayangkan kamu sedang pegang buku, pegang box atau apapun itu. Jadi di sini adalah posisi natural tangan kamu ketika berbicara. Mainkan gesturnya. Tidak seperti ini, tapi bayangkan kamu sedang pegang buku. Ini adalah posisi natural untuk berbicara di depan kamera, berbicara di atas panggung, public speaking, dan lain sebagainya. So, Andre, sekali lagi, feedback terbesar dari diri saya untuk diri saya adalah yang pertama, beri jeda. Karena dengan memberi jeda, saya bisa bernafas, saya bisa berpikir kata apa yang ingin saya sampaikan, dan juga saya memberi waktu audiens untuk mencerna apa yang saya ucapkan. Dan yang kedua, jangan ngomong terlalu cepat, santai, relax. Dan yang ketiga, mainkan visualnya. So, thank you for watching. Sampai jumpa di latihan video berikutnya.